Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Mari kita yang sudah menemukannya membaca bersama-sama. Yang menemukan kemudian bisa mengikuti lebih lanjut. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Jesus was mocked by and the chief priest and the teacher of the law and the Jews passed by, not only before hung on the cross, but also after hung on the cross. Yesus diejek oleh pemimpin agama atau imam kepala dan ahli Taurat, yakni guru-guru agama. Bukan hanya sebelum disalibkan, tetapi juga sesudah disalibkan. And the soldier also came up and mocked Jesus, and they offered him wine vinegar. Dan juga tentara datang kepadanya, mengejeknya dan juga menawarkan anggur asam. And then they said to Jesus, if you are the king of the Jews, say yourself. Dan berkata kepada Yesus, jikalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. When Jesus hung on the cross, there were two criminals also hung on the cross. One of them was right side of Jesus, and the other was left side of Jesus. Ketika Yesus disalibkan, ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan dia, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. One of criminal also hit injured on Jesus. Seorang penjahat itu juga menumpahkan hujatannya kepada Yesus. And the criminal said to Jesus, aren't you the Christ? Save yourself and us. Dan kriminal itu berkata kepada Yesus, bukankah kamu Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. But the other criminal rebuked him and said to him, don't you fear God, since you are under the same sentence? Seorang penjahat lainnya menegur temannya ini dan berkata, bukankah kamu takut akan Allah, sebab kamu juga dihukum sama dengan dia. He acknowledged his sin, and he urged his friend who heard injured at Jesus to fear God. Penjahat ini mengakui akan dosanya dan menasihati temannya supaya dia takut akan Tuhan. Let's see in verse 41. Dan mari kita baca ayat 41. Kita memang selayaknya cukup, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
And here, nothing wrong means it is not original place. Tidak bersalah dalam bahasa aslinya artinya tidak tepat tempatnya. So he said that the cross is not original place of Jesus, who is the Son of God. Ia berkata bahwa salib itu tidak tepat tempatnya bagi Yesus yang adalah anak Allah. His attitude showed us that he repent with a true heart before God. Sikap penjahat ini sebenarnya menunjukkan kepada kita pertobatan yang benar-benar tulus dari dalam hatinya di hadapan Allah. And he acknowledged at the same time his sin and the righteousness of Jesus. Pada saat yang sama, penjahat ini mengakui bahwa dirinya itu berdosa, tetapi Yesus tidak berdosa. Yesus orang benar. He felt unlimited deed of God in him who died on the cross with slander by people. Ia merasa keilahian yang tak terbatas dari Tuhan itu ada dalam diri Tuhan Yesus yang mati disalibkan karena fitnaan dari orang-orang banyak. And he asked to Jesus in verse 42. Dan kita baca ayat 42, lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. He asked to Jesus to say right before his death. Ia memohon kepada Yesus supaya Yesus menyelamatkan dia sebelum kematiannya. He did not think that Jesus is the Messiah not only in this world, Ia tidak memikirkan bahwa Yesus adalah Mesias yang tidak hanya ada di dunia ini. he saw the kingdom of God beyond of Jesus' death, and he asked him, remember me. Ia melihat kerajaan Allah melewati kematian Yesus dan ia memohon kepada Yesus supaya mengingat dia. Remember me means remember good works or treat me generously. Mengingat di sini artinya adalah mengingat hal-hal yang baik atau memperlakukan dirinya dengan kebaikan. He acknowledged that the kingdom of God can enter by the grace of God. Ia mengakui bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah itu merupakan kemurahan hati Allah. And his mercy. Dan ia Mercy. ya, So he asked Jesus with a humble heart the grace of Jesus. dan ia meminta anugerah Yesus dengan hati yang rendah. So he had hope because he knew Jesus who had mercy to sinners. Dan ia memiliki pengharapan bahwa ia mengetahui benar bahwa Yesus sangat bermurah hati kepada orang-orang berdosa. Maybe he respected Jesus usually, Barangkali ia menaruh hormat kepada Tuhan Yesus, but he could not approach him because of his sin. tetapi ia tidak bisa mendekati Yesus karena ia berdosa. Finally, he met Jesus before his death. Dan akhirnya ia berjumpa dengan Yesus sebelum meninggal. And through the Holy Spirit, he confessed his faith. Dan melalui Roh Kudus ia menyatakan imannya. And he can have opportunity to ask for his salvation
dan ia mendapatkan kesempatan untuk memohon keselamatan. If we look at this point, Kalau kita mengingat hal ini, to him, home with Jesus is a very blessing place where what God has given to him. maka penjahat yang disalibkan bersama Yesus itu sebenarnya mendapat tempat yang diberkati oleh Allah, karena Allah akan memberikan keselamatan kepadanya. Amen. And Jesus loved people even at the moment of his death, and he looking for lost soul. Dan Yesus sangat mengasihi orang-orang sampai pada saat kematiannya, karena Yesus mencari jiwa-jiwa yang terhilang. And Jesus promised him plainly in verse 43. Dan Yesus menjanjikan kepadanya seperti ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." The paradise is in the New Testament wrote 3 times. Kata Firdaus di dalam Perjanjian Baru ditulis 3 kali. And first, after those who died in Christ, stay there, dwell in temporal place. Dan yang pertama seperti ditulis di dalam ayat yang 43, itu tempat sementara bagi orang-orang yang meninggal di dalam Kristus. And second, it is the another expression of the third heaven in 2 Corinthians chapter 12 verse 2 through 4. Dan yang kedua merupakan pengungkapan tentang langit ketiga, yaitu Firdaus yang ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, tempat kediaman Allah. Third, and it is a figurative expression of the new heaven and new earth which will be restored, the Garden of Eden. Dan Revelation chapter 2 verse 7. Dan Firdaus yang ketiga yang ditulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 adalah merupakan ungkapan tentang langit baru dan bumi baru yang akan dipulihkan dari Taman Eden yang lama. Let's go back verse 43. Kita akan kembali kepada ayat 43. Jesus did not say to him, later you will be with me in paradise. Yesus tidak berkata kepada penjahat itu, nanti kamu akan bersama aku di Firdaus. But Jesus said, today you will be with me in paradise. Tetapi Yesus berkata, hari ini kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. The salvation has given to us right at the moment to believe in Jesus. Keselamatan itu diberikan langsung ketika kita percaya pada Yesus. Jesus promised him immediately to save when he asked Jesus for his salvation. Yesus berjanji dengan segera kepadanya akan menyelamatkannya ketika dia memohon kepada Yesus keselamatan daripadanya. Those who believe in Jesus, every day can become today to save. Barang siapa percaya kepada Yesus, setiap hari akan menjadi hari ini kita diselamatkan. Jesus is the resurrection and he who gives us eternal life. Yesus dibangkitkan dan ia akan memberikan kehidupan kekal. Therefore, those who believe in Jesus, they have eternal life, and after that also continually have his blessing. Karena itu kita yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, dan sesudah kita mati, kehidupan kekal itu akan terus mengikuti kita, diberikan kepada kita dan kita dapat menikmatinya.
This salvation is we cannot to get by our good behavior. Keselamatan itu tidak bisa kita dapatkan dengan perbuatan baik usaha kita, tetapi itu semata-mata karena anugerah Allah. And if to enter the kingdom of God is by our good behavior, this criminal man was impossible to save. Jikalau untuk masuk kerajaan Allah hanya oleh perlakuan baik, kebaikan kita, maka penjahat-penjahat itu tidak mungkin bisa diselamatkan. But because the salvation has been given to us by faith and His grace, and Jesus saved me. Tetapi keselamatan itu diberikan kepada kita oleh iman kepadanya dan oleh anugerahnya, dan Yesus menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita. If that criminal can save, then who is not to save in this world? Jika penjahat yang satu itu diselamatkan, siapa yang tidak dapat diselamatkan di dunia ini? So the important to us is not to commit sin or not. Jadi yang penting adalah bukan melakukan dosa atau tidak melakukan dosa. It is because we are all sinners. Itu karena setiap orang adalah orang berdosa, termasuk kami. In Romans chapter 3 verse 23 said, for all have sinned and fall short of the glory of God. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Who? Siapa? Who is the sinner? Siapa orang berdosa itu? All semua. Semua orang. Saya dan saudara-saudara semua. Amin. How about Obama? The American President Obama? Obama orang berdosa? Orang berdosa. How about your President Jokowi? Jokowi berdosa. Yeah. Ayah? Berdosa. Ya berdosa. We are all berdosa. Semua berdosa. But this is semua berdosa. This is not good thing. Semua berdosa. Jadi melakukan perbuatan dosa atau tidak melakukan itu tidak penting. Yang penting kita berdosa. The most important is to believe in Jesus, who died on the cross for our sin and resurrected from the dead. Jadi yang lebih penting adalah percaya kepada Yesus yang telah disalibkan untuk menanggung dosa kita, dan dia bangkit dari kematian untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita. Amen. So those who believe in Jesus only have eternal life. Hanya dengan percaya kepada Yesus kita memperoleh kehidupan kekal itu. Amen. If those who are not believe in Jesus, and they will go to hell, where is the lake of fire. Jikalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan dimasukkan ke neraka, yaitu telaga api. Therefore, I hope all of you also confess your sin before God. Karena itu saya berharap kepada semua saudara di sini supaya mengakui akan dosa-dosanya. And to be blessed one who believe in Jesus. Dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. And also, I bless all of you in the name of Jesus. Dan juga saya memberkati semua saudara ini di dalam Tuhan Yesus Kristus To fear God. untuk takut akan Tuhan.
Jesus, dan mengakui Yesus who is sinless and majestic, yang tidak bersalah dan mulia, and who is 100% God and 100% man. dan keberadaan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia, And also to confess your sins before God, dan juga mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, and to expect the kingdom of God that will become very, very soon. dan mengharapkan kedatangan kerajaan Allah yang akan datang sangat segera. Jesus said in Revelation chapter 22 verse 20, "Yes, I am coming soon." Yesus berkata di dalam Wahyu 22 ayat 20, "Ya, aku datang segera." Then our answer is that, "Yes, come Lord Jesus." Dan kita seharusnya berkata, "Ya, datanglah Yesus Kristus sekarang." How many of you believe in Jesus? Berapa banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Do you receive Him in your heart? Apakah saudara juga menerimanya dalam hati? Semuanya. Semua. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise. Praise the Lord. Thank you, Lord. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami semua mendengar kembali bahwa Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang tidak berdosa, tapi karena fitnah, karena iri hati dan kebencian, Dia disalibkan supaya rencana Tuhan untuk menyelamatkan kami orang berdosa itu tergenapi. Selama Yesus ada di dunia, konsentrasinya mencari orang berdosa. Ia datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Ia mencari jiwa-jiwa yang tersesat, mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, orang-orang yang melakukan kejahatan, supaya mereka diselamatkan dan dibebaskan dari hukuman kekal di neraka, boleh tinggal bersama Dia di surga bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, syaratnya begitu mudah. Kalau kami mengakui dosa kami dan mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, menjadi Raja yang menguasai hidup kami secara penuh, maka kami akan mendapatkan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Kami akan terus diberi kesempatan untuk dapat mengalahkan semua keinginan daging kami, mengalahkan semua percobaan iblis, dan kami berkemenangan dalam segala sesuatu. Kami di depan, bukan di belakang. Kami menjadi kepala, bukan ekor. Kami menjadi orang yang memberkati, bukan hanya diberkati. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara kami semua di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan sikap rendah hati, kita mengingat akan kasih setianya yang limpah dalam hidup kita, yang selalu dapat kita nikmati baru tiap pagi, tidak pernah habis-habisnya. Ia tidak melihat betapa jahatnya kita, tapi Ia melihat betapa ada kesempatan bagi kita untuk diselamatkan dan ubah oleh kuasa-Nya. Terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Berkat Bapa
yang memberikan kesempatan hari lepas hari supaya kita mengenal Dia, mengenal satu-satunya juru selamat yang sudah disediakan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus diutusnya supaya tinggal dalam hati kita dan memberikan pencerahan hari lepas hari, sehingga kebenaran firman-Nya itu menjadi bagian hidup kita. Kita terpelihara secara utuh dan kita berkemenangan dalam segala sesuatu. Apa yang kita doakan, kita rindukan, Dia perhatikan, dan Dia akan genapi tepat pada waktunya. Mulai hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita adalah orang-orang yang diperkenan dan dikasihi. Dan berkat Tuhan itu terus bertambah dalam hidup kita, mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan nikmati. Amin.